Hamil anak bosku, saat suamiku masih merantau. Namaku Rina, usia 29 tahun. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Klaten. Sudah hampir 5 tahun aku menikah dengan Joko, suamiku, yang kini bekerja di Kalimantan sebagai sopir alat berat untuk proyek tambang. Gajinya memang cukup besar, tapi sejak awal kami menikah, kami hanya bisa bersama paling lama 2 bulan dalam setahun. Sisanya, aku harus menjalani hari-hari sendiri, mengurus rumah, menjaga keuangan, dan menahan rindu yang kadang terasa menyesakan. Awal tahun 2024, tepatnya bulan Februari, aku mulai bekerja sebagai administrasi di sebuah showroom motor milik seorang pria bernama Pak Dedi. Usianya 42 tahun, sudah punya 2 anak. Tapi kabarnya istrinya tinggal di luar kota bersama mertuanya karena sedang merawat orang tua yang sakit. Pak Dedi, bagi banyak orang, adalah sosok yang ramah tapi tegas. Bagiku, ia perlahan jadi tempat pulang, bukan secara fisik, tapi secara emosi. Awalnya, hubungan kami murni profesional. Aku mencatat penjualan, membantu pembukuan, dan sesekali diajaknya lembur jika ada laporan akhir bulan. Tapi sejak bulan April, mulai terasa sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya lebih lama. Kalimat-kalimatnya lebih lembut. Seperti sengaja ditujukan untuk menyentuh, bukan sekadar memberi perintah. Dan entah mengapa, aku tidak menolak. Sore itu, tanggal 12 Mei 2024, hujan turun deras di luar. Hanya kami berdua yang tersisa di showroom. Listrik sempat padam beberapa menit. Saat aku menunduk menyalakan senter dari ponsel, tiba-tiba Pak Dedi berdiri di dekatku. Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Kamu gak pernah kesepian, Rin?" Aku mengangkat kepala, dan pandangan kami bertemu dalam bayangan cahaya remang. Jantungku berdetak cepat, tapi aku tak menghindar. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku mencium bosku. Dan bukan hanya ciuman yang terjadi malam itu. Sejak kejadian itu, aku makin sering lembur. Orang-orang mungkin curiga, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Hubungan kami tersembunyi dalam rapi, hanya tatapan, panggilan, atau jemputan yang kadang terasa terlalu personal untuk atasan dan bawahan. Bulan demi bulan berlalu, dan aku mulai merasakan mual-mual di pagi hari. Awalnya kupikir masuk angin biasa, tapi setelah telat haid selama 2 minggu, aku memberanikan diri membeli test pack. Tanggal 3 Agustus 2024, di kamar kos kecilku yang hanya berisi kasur lipat dan meja rias, 2 garis merah muncul. Tanganku gemetar. Aku duduk di lantai, memegangi perutku, bingung harus senang atau menangis. Malamnya, aku menghubungi Joko lewat video call. Ia terlihat lelah, wajahnya penuh debu tambang. Ia tersenyum, berkata akan pulang saat proyek selesai awal tahun depan. "Sabar ya, Rin. Nanti kita bisa punya anak kalau aku pulang." Aku tak sanggup berkata apa-apa. Air mata jatuh pelan di pipiku, dan aku matikan kameranya. Malam itu, aku merasa menjadi perempuan paling berdosa di dunia. Pak Dedi, ia tahu soal kehamilanku, tapi hanya diam. Ia tak marah, tak menolak. Ia hanya duduk di kursinya, lalu berkata pelan, "Aku gak akan nyuruh kamu gugurin. Tapi kamu juga harus pikirin hidupmu sendiri dan suamimu." Sejak saat itu, suasana jadi berubah. Aku tetap bekerja, tapi tak ada lagi lembur. Tak ada lagi tatapan itu. Hubungan kami seperti menguap, meninggalkan jejak di tubuhku yang semakin membesar. Hari ini, 4 November 2024, usia kehamilanku masuk bulan keempat. Perutku mulai terlihat. Aku mulai jarang keluar rumah kecuali untuk bekerja. Tetangga mulai bertanya-tanya. Ibuku di kampung sering menanyakan kapan Joko pulang. Aku hanya menjawab, "Masih lama, Bu." Dan kini, tiap malam sebelum tidur, aku berbicara pada calon bayi di perutku. Aku belum tahu akan bagaimana masa depannya. Tapi yang pasti, ia akan lahir membawa rahasia besar yang tak semua orang boleh tahu. Hari-hariku berubah sejak 2 garis merah itu muncul. Tiap pagi, mual datang seperti tamu tak diundang. Nafsu makan tak menentu, tubuhku cepat lelah. Namun yang paling berat bukan fisik, melainkan beban batin yang kian menumpuk. Di kantor, aku berusaha bersikap biasa. Meski perut mulai membuncit, aku mengenakan baju longgar, berlapis jaket tipis.
Namun tetap saja ada yang mulai curiga. Mbak Tati, kasir yang duduk satu ruangan denganku, sempat berbisik pelan waktu jam makan siang. Rin, kamu gak apa-apa? Wajahmu pucat terus akhir-akhir ini. Aku tersenyum kecil. Iya, Mbak mungkin kurang tidur. Biasa, perempuan nunggu suami pulang merantau. Mbak Tati hanya mengangguk, walau matanya menyiratkan tanya yang belum terjawab. Pak Dedi makin menjaga jarak. Ia jarang memanggilku ke ruangannya. Bahkan kini lebih sering memerintah lewat chat WhatsApp, padahal kami hanya terpisah 2 ruangan. Aku tahu ia sedang menjauh, dan mungkin merasa bersalah. Suatu hari, aku memberanikan diri menyusulnya ke ruang kerja saat semua karyawan sedang istirahat. Angin sore dari jendela membuat ruangan itu terasa sepi dan hening. Pak Dedi duduk di balik meja, menunduk membaca laporan. Aku mau bicara, Pak, kataku pelan. Ia menoleh, lalu memberi isyarat duduk. Aku bingung harus bagaimana. Joko sebentar lagi pulang. Kalau dia tahu aku hamil, padahal kami belum bertemu hampir setahun. Pak Dedi menunduk lama. Rin, aku gak pernah berniat bikin kamu seperti ini. Tapi aku juga bukan laki-laki pengecut. Aku akan bantu, kalau kamu butuh bantuan. Apa itu artinya anak ini kamu akui? Kalau kamu mau, iya. Tapi aku gak bisa janji akan ninggalin keluargaku. Aku cuma minta satu. Jangan sakiti anakmu nanti karena kebingungan ini. Aku hanya diam. Di luar, langit mendung. Hujan mulai menitik di kaca jendela. Tanggal 27 November 2024, sebuah mobil travel berhenti di depan rumah kontrakanku. Joko turun dengan tas ransel besar. Wajahnya lelah tapi senyumnya hangat. Aku berdiri di pintu, menahan napas, menyembunyikan perutku di balik mukena yang sengaja kupakai meski belum maghrib. Rin, aku kangen banget. Katanya sambil memelukku erat. Pelukan itu membuatku gemetar. Ini suamiku, laki-laki yang kuberi janji setia di hadapan penghulu. Tapi di balik tubuhku, tersimpan kehidupan kecil yang bukan darah dagingnya. Beberapa hari pertama, Joko tak mencurigai apa-apa. Kami pergi ke pasar bersama, masak di dapur kecil, bahkan sholat berjamaah di ruang tengah. Ia tampak bahagia. Tapi waktu terus berjalan. Dan tubuh tak bisa terus berbohong. Suatu pagi, saat aku berganti baju, Joko tiba-tiba masuk kamar dan mematung. Ia melihat jelas perutku yang sudah menonjol. Aku panik, menutupinya dengan selimut, tapi terlambat. Rin, itu kamu hamil? Tanyanya dengan suara nyaris bergetar. Aku tidak menjawab. Mataku berlinang, tenggorokanku tercekat. Joko duduk di pinggir ranjang, wajahnya berubah pucat. Jangan bilang itu bukan anakku. Aku menggigit bibir, menahan isak. Rin, jawab aku. Aku menunduk dalam. Tak mampu berkata apapun. Hanya suara tangis kecil yang keluar dari mulutku. Suasana kamar jadi sunyi. Hanya suara kipas angin berputar pelan yang terdengar. Joko berdiri. Ia tidak memukulku. Tidak juga membentakku. Tapi aku tahu, hatinya sedang hancur. Ia berjalan keluar rumah, meninggalkan pintu terbuka. Aku menatap punggungnya, berharap ia kembali. Tapi hari itu, ia tak pulang sampai malam. Sejak kejadian itu, rumah jadi dingin. Kami nyaris tak bicara. Joko tidur di ruang depan. Aku di kamar, menangis hampir setiap malam. Beberapa kali ia mencoba bertanya siapa ayah anak yang kukandung. Tapi aku tak pernah berani menyebut nama Pak Dedi. Minggu berikutnya, ibuku datang dari kampung karena Joko memintanya. Mereka bicara di ruang tamu cukup lama. Aku menguping dari dapur, tapi tak bisa mendengar jelas. Hanya tangisan ibuku yang kemudian terdengar sayup. Saat malam, ibuku masuk kamar. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Rina, kenapa kamu bisa begini? Nak? Tanyanya pelan. Aku menangis lagi, seperti anak kecil yang tertangkap bohong. Aku memeluk ibu erat-erat. Aku hilaf, Bu, aku kangen, aku merasa sendiri terus, aku salah. Ibuku mengusap kepalaku, menahan tangisnya. Anakmu gak salah. Rin, dia tetap darah dagingmu. Tapi kamu harus kuat, kamu harus siap dengan semua risikonya. Tanggal 3 Januari 2025, Joko mengajakku bicara di teras rumah.
Malam itu angin dingin berhembus, membawa suara jangkrik dari sawah belakang rumah. Aku akan tetap tanggung jawab sebagai suamimu, Rin. Tapi untuk sekarang, aku gak bisa tinggal di rumah ini. Aku butuh waktu, ucapnya tanpa menatap mataku. Aku hanya mengangguk, walau hatiku remuk. Ia mengemas barangnya esok pagi. Sebelum pergi, ia menatap perutku, lalu berkata, "Jaga anak itu baik-baik." Aku belum tahu apakah bisa menganggapnya anakku, tapi dia tetap hidup dan harus dihormati. Hari-hari selanjutnya, aku menjalani semuanya sendiri. Pak Dedi sempat mengirim uang tanpa diminta, tapi aku menolaknya. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam bayang-bayang hutang moral. Setiap malam, aku bicara dengan janin di perutku. Ku sayang dia. Kuharap kelak ia tak menyalahkanku atas pilihan yang kubuat. Hingga suatu pagi di bulan Februari, aku menerima surat dari seseorang tak terduga. Nama pengirimnya, Siska. Istri sah Pak Dedi. Isinya singkat. "Rina, aku tahu kamu hamil dari suamiku. Aku ingin kita bicara. Tapi tidak untuk bertengkar. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Jantungku berdetak cepat. Surat itu kutaruh di meja. Dunia rasanya berputar. Aku tahu cerita ini belum selesai. Dan mungkin akan semakin rumit. Aku duduk di ruang tengah dengan surat dari Siska di genggamanku. Kata-katanya masih berputar di kepala. Ia ingin bertemu. Bukan untuk bertengkar, katanya. Tapi siapa yang bisa percaya ucapan semacam itu dari seorang istri yang dikhianati? Pagi itu aku tak bisa tenang. Kupandangi pantulan wajahku di kaca jendela. Mata sayu, pipi tirus, dan perut yang mulai tampak nyata. Dalam benakku, pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk. Bagaimana Siska tahu? Apakah Pak Dedi yang mengaku? Atau seseorang di kantor yang membocorkan rahasia? Tanggal 6 Februari 2025, kami akhirnya bertemu. Tempatnya sebuah kafe kecil di Jalan Brawijaya, tak jauh dari kantor lama. Aku datang lebih dulu, duduk di pojok ruangan yang sepi. Jantungku berdetak lebih cepat ketika Siska datang dengan pakaian rapi dan langkah yang tenang. Ia membawa tas kecil, dan tanpa senyum, langsung duduk di hadapanku. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya pelan. Aku mengangguk pelan. Hening cukup lama di antara kami. Suara musik instrumental dari pengeras suara kafe terasa seperti latar dari drama yang terlalu nyata. "Sudah berapa bulan kehamilanmu?" tanyanya tiba-tiba. 5 bulan, jawabku, nyaris berbisik. Ia mengangguk perlahan. Matanya menatap perutku, lalu kembali ke wajahku. Awalnya aku tidak percaya. Tapi suamiku, dia berubah sejak beberapa bulan lalu. Sering termenung. Jauh. Malam-malam gelisah. Aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Aku menunduk. Tak ada yang bisa kubela. Tak ada yang bisa kusebut sebagai alasan. "Kenapa kamu?" tanyanya. "Kenapa kamu mau melibatkan dirimu dengan laki-laki beristri?" Aku menatapnya, air mata mulai menumpuk di kelopak mata. Aku kesepian. Joko, suamiku, merantau hampir setahun. Kami jarang video call. Aku sendirian di rumah, kerja dari pagi sampai sore. Aku lelah, aku kosong. Lalu Pak Dedi datang dengan perhatian. Aku tahu itu salah. Tapi waktu itu, semua terasa seperti pelarian. Siska menyandarkan punggung ke kursi. Matanya menerawang. Tak ada marah. Tak ada makian. Justru ketenangan itu yang menakutkan. "Aku sudah bicara dengan suamiku," katanya. "Dia bilang kamu tidak menuntut apa-apa. Tidak minta dinikahi. Tidak minta tanggung jawab. Itu benar?" Aku mengangguk. Aku hanya ingin melahirkan anak ini dengan tenang. Itu saja. Aku tidak mau menghancurkan lebih dari ini. Ia menarik napas panjang. "Aku tidak akan mengusikmu, Rina. Tapi aku minta satu hal. Jangan ganggu keluarga kami lagi. Jangan munculkan diri ke hadapanku atau anak-anak kami. Biarkan kami menyelesaikan luka ini di dalam rumah kami sendiri." Aku hanya bisa menjawab dengan diam. Dalam hatiku, ada sedikit kelegaan dan juga luka yang lebih dalam. Setelah pertemuan itu, hidupku kembali sepi. Tapi berbeda. Kali ini sepi yang penuh pengertian. Aku tahu,
jalanku sudah jelas, membesarkan anak ini sendirian. Bulan Maret 2025, aku pindah dari rumah kontrakan yang lama. Terlalu banyak kenangan di sana. Aku menyewa rumah petak kecil di pinggiran desa Sumbersari, tak jauh dari rumah ibuku. Lingkungannya tenang, tetangganya ramah, dan tidak banyak yang tahu masa laluku. Di bulan ke-7 kehamilan, aku memutuskan berhenti kerja. Aku membuka usaha kecil-kecilan, menjual kue basah dan camilan lewat pesanan online. Ibu ikut membantu di dapur. Setiap pagi aku menyiapkan risoles, pastel, dan lemper, lalu mengantar ke beberapa warung dekat rumah. Dari hasilnya, aku bisa menabung sedikit demi sedikit. Waktu terus berjalan. Perutku semakin besar. Setiap malam aku berbicara pada bayi dalam perutku. Kuharap ia merasakan cintaku. Kuharap kelak ia tumbuh tanpa rasa malu atas asal-usulnya. Kadang Joko mengirim pesan pendek, hanya menanyakan kabar. Ia tak pernah menyinggung tentang kehamilan. Tapi aku tahu ia masih peduli. Pernah sekali, dia datang diam-diam membawa baju bayi dan popok. Kutemukan di depan pintu rumah dalam tas plastik. Tak ada nama, tapi aku tahu itu dari dia. Tanggal 24 April 2025, aku mulai merasakan kontraksi. Ibuku membawaku ke bidan dekat rumah. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kami. Di ruang bersalin sederhana, aku berjuang sekuat tenaga. Tanganku menggenggam sprei ranjang, mulutku mengerang tanpa suara. Pukul 1.23 dini hari, aku melahirkan seorang bayi perempuan. Tangisnya keras. Wajahnya mungil, dan matanya entah kenapa, sangat mirip Pak Dedi. Aku menatapnya lama, air mata tak henti mengalir. Bidan memberiku selimut kecil, dan saat bayiku diletakkan di dadaku, aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Aku akan menjagamu, bisikku. Meski dunia menghakimi, aku akan tetap di sini, bersamamu. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bayiku kuberi nama Naila. Artinya, yang dicintai. Ia tumbuh sehat, aktif, dan selalu tersenyum. Kehadirannya membuatku kuat, membuatku merasa utuh lagi. Suatu sore, ketika aku sedang menyuapi Naila bubur, sebuah motor berhenti di depan rumah. Seorang laki-laki turun, mengenakan jaket hitam. Aku mengenalinya meski sudah lama tidak bertemu. Pak Dedi berdiri di depan pagar. Wajahnya lelah, matanya sayu. "Rina," katanya pelan. "Boleh aku lihat anakku walau hanya sebentar?" Aku berdiri kaku di depan pintu. Naila menatap laki-laki itu dengan polos dari gendonganku. Seketika, bayangan masa lalu menghantam pikiranku. Pertemuan pertama kami di kantor. Malam-malam penuh dosa. Kehamilan diam-diam. Dan kini, kenyataan tak bisa dihindari. Aku tidak menjawab langsung. Tapi langkahku maju mendekat. Entah mengapa, aku ingin tahu, apakah Naila akan mengenali ayah biologisnya lewat tatapan pertama itu. Cerita ini belum selesai. Mungkin tidak akan pernah benar-benar selesai. Karena cinta, pengkhianatan, dan penyesalan tak pernah punya ujung yang pasti. Aku mempersilakan Pak Dedi masuk, meskipun hatiku masih penuh dengan ragu. Di ruang tamu yang sempit itu, ia duduk canggung di kursi rotan tua sambil menatap Naila yang tertidur di gendonganku. Tidak ada kata yang keluar cukup lama. Hanya suara kipas angin yang berderit pelan dan napas bayi yang tenang. "Dia mirip aku, ya?" katanya pelan, nyaris tak terdengar. Aku mengangguk pelan, tak bisa menyangkal. Memang ada jejak dirinya di wajah kecil itu, meski aku berharap waktu bisa menghapusnya. Aku tak bisa jadi ayah untuknya. Lanjutnya, menunduk. Aku harus tetap bersama keluargaku. Tapi, aku ingin dia tahu bahwa dia datang ke dunia bukan karena kesalahan, tapi karena ada cinta, walau caranya salah. Air mataku jatuh tanpa suara. Kalimatnya menusuk, sekaligus menyembuhkan. "Jangan datang lagi," kataku akhirnya. "Biarkan aku dan Naila hidup dengan tenang. Aku akan mencintainya cukup untuk dua orang tua." Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Tanpa pamit, ia berdiri dan melangkah keluar, menutup pagar perlahan seperti menutup bab yang seharusnya memang selesai sejak lama. Beberapa tahun berlalu. Naila kini sudah masuk TK. Rambutnya hitam legam, matanya cerdas,
dan tawa kecilnya selalu memenuhi rumah. Setiap malam, kami membaca buku cerita sebelum tidur, dan kadang ia bertanya, "Ayahku siapa?" Aku belum siap menjawab, tapi suatu hari, aku akan ceritakan semuanya. Dengan jujur, dengan utuh, dan dengan keyakinan bahwa meski hidup tak berjalan sesuai rencana, cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku ibu yang akan berjuang sepenuh hati. Untuk Naila. Untuk hidup yang harus terus berjalan. Dan untuk penebusan yang tak selalu datang dari pengampunan, tapi dari keberanian menghadapi kenyataan.